Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in bil awliya wa sahada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Salim Muhammad al-Malik al-Hasani, khususan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amadana Allahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah PN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada di negara yang dirahmati Allah. Kajian kitab Al-Arba'in bi Usuluddin lil Imam Al-Ghazali sampai di tentang permasalahan riya, yaitu perkara-perkara yang biasa diriakan. Kemarin ada 6 dan kita sekarang masuk yang ke-6. Ya, kemarin sudah mulai sedikit yang ke-6. Jadi di antara perkara-perkara yang biasa diriakan, yang ke-6 yaitu qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. As-sadisu ar-riya'u bi kasrati talamidah wal ashab wa kasrati dzikri syuyukh. Yang ke-6, perkara yang biasa diriakan, dipamer-pamerkan, yaitu riya dengan banyaknya murid, wal ashab dan kawan-kawan, maka surati dzikri suyu dan banyaknya menyebut syekh-syekhnya, guru-gurunya. Ini bahaya sekali, luar biasa. Lembut. Setan itu mempengaruhi orang itu lembut, kayaknya itu baca betul. Tapi ketika seorang mamerin muridnya banyak, ininya ini, madrasahnya, yayasannya, pesantrennya, itu hati baliknya itu, Masya Allah. Jadi senang itu kalau orang nengok muridnya banyak, dipamer, maksudnya dinampakkan lah. Ya tidak semuanya gitu, tergantung hatinya, tergantung hati. Tapi yang seperti itu memang susah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang murid kita sedikit, murid orang banyak itu minder. Ya apa tidak tuh? Ya. Yang punya sekolahan, yang punya pendidikan, yang punya lembaga. Orang punya maju kali, kita punya sedikit, aduh malu. Begitu pendaftaran banyak, itu kan? Kami tahun ini banyak yang masuk, katanya, yang daftar banyak, kan sudah. Kayaknya betul, tapi setan itu masuknya sangat lembut, luar biasa. Hal macam ini diantisipasi. Jarang di zaman sekarang ini kayak dianggap satu hal yang biasa. Ya, berapa yang daftar? Ini ada 100 tahun ini. Jadi ada rasa gininya tuh, kan. Sementara yang lembaga yang sana tak terlalu banyak yang daftar. Kita punya paling banyak nih. Astagfirullahaladzim. Ini yang repot nih. Riak-riak model begini nih
yang kayaknya nggak riak ternyata riak. Nah, bagaimana orang bisa bertobat kalau dia tidak tahu itu bahwa itu adalah satu dosa? Enggak. Orang ini akan tobat kalau dia tahu, ini dosa yang saya. Tapi kalau dia merasa ini nggak dosa, macam mana dia nak tobat? Nggak ada tobatnya. Padahal riak itu harus tobat. Karena beramal untuk selain Allah. Sekarang contoh mungkin kita bisa lembaga. Niatnya nih supaya apa? Supaya nampak wah, supaya dapat masukan, supaya dapat apa? Enggak, karena Allah namanya itu. Ketika seorang, masya Allah, orang-orang soleh, salafus soleh, orang-orang ikhlas zaman dulu bikin satu lembaga, enggak ada karena dunianya, enggak ada. Nak cari makan di situ tidak. Enggak, murni ibadah, ngajar anak orang, sudah, gitu aja. Dia tahu, diajarkan kepada orang lain, diajar kepada anak orang. Enggak berpikir nanti supaya ya lumayanlah SPP adalah lebih, bolehlah untuk beli lauk ibu, tak ada macam gitu bu. Orang-orang soleh itu, orang-orang ikhlas itu tak ada macam itu. Kalau bisa duit dia kasihkan ke murid-muridnya, kalau bisa kayak gitu, kalau mampu kasih muridnya kalau bisa. Jadi nggak ada sisi-sisi dunianya. Ini memang repot kayak begini nih, butuh tarbiyah yang luar biasa, guru yang murabbi, sehingga dia bisa menjadi seorang guru yang murabbi, guru yang ikhlas. Ya, dia akan punya murid dan dia akan menuntun seperti itu. Murid itu akan tergantung gurunya juga macam mana. Tapi ketika dia seorang guru umpamanya, dia mindsetnya kita bikin lembaga ini gini, harus gini, harus gini, harus gini. Oh kita boleh utang dulu gini, gini. Oh nanti supaya ini. Jadi mindsetnya ini sudah apa istilahnya, nggak murni gitu, nggak murni lillahi ta'ala. Akhirnya muridnya berpikirannya akan gitu lagi. Kalau kita lihat pesantren-pesantren zaman dulu, para ulama, para kiai, dia ngajarin santrinya ya cuma pertama ada yang datang, ayo ngaji, nggak ada bangunan ya sudah, tuh ada kamar di sana sebelah sana, kau tidurlah situ 2-3 orang, apa itu ya pokoknya ya kalau ada ya, kalau tak ada ya dibantu makannya, dibantu ngajar lillahi ta'ala saja sudah. Ya kiainya ya cari makan sendiri, ya tak punya sawah, tak punya apa, entah apa. Nah, jadi repot kalau cari makan di situ. Itu repot. Jadi keikhlasannya ini jadi kurang. Anak-anak nunggak kabar SPP, ngajar data ikhlas lagi. Mungkin bapak kotak nak bayar SPP lambat. Kacau nih kan. Tapi kalau saya sudah lihat adalah lantak, orang bayar tak bayar lantak lah. Ya, aku ngajar bukan aku nak minta duit dari engkau. Bapak engkau memikirkan engkau, tidak ya sudah. Istilahnya keikhlasan di situ. Nah, cuma memang kadang-kadang tipis setannya masuknya kadang. Ini kan butuh untuk operasional, untuk ini dan untuk itu dan sebagainya. Oke, boleh. Tapi nanti ujung-ujung diserempetkan. Kau ambil sikit tak apa-apa lah. Kan kau, kan mulai kan. Jadi pengurus masjid gini. Engkau ambil sikit tak apa-apa lah. Boleh juga. Kan mulai kan. Sikit-sikit lama-lama pakai duit dululah, inilah lama-lama tak dibalikkan. Pelan-pelan setan ini mengganggu orang, merayu orang. Tengok macam mana kita berbangga dengan banyaknya murid, ya itu bisa terkena penyakit riya. Jatuhnya punya lembaga besar, muridnya banyak, tapi justru Allah murka. Karena apa? Karena hatinya itu membuat hal itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Makanya di situlah nanti akan adanya berkah dan tidak berkah. Mohon maaf. Jadi di situ nanti akan adanya berkah. Istilahnya alumninya atau murid-muridnya, keberkahannya akan ada. Jadi berbedanya itu di situ nanti keberkahannya. Mungkin pandainya sama, ininya sama, tapi berkahnya berbeda. Ketika dulu mindset cara berpikirnya itu karena manusia, dengan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hasilnya akan berbeda, di hati juga akan berbeda. Seperti itu, kemanfaatannya jelas berbeda.
Yudhanu anhu laki yasuyukan kathiratan wa kaman yuhibbu ayyazurul ulama wasalabin yuqalu innahu mimman yutabarraku bihi. Astagfirullah. Nah, jadi apa nih, seperti juga ada orang yang suka diziarahin, didatangin, ditamunin orang-orang besar, ditamunin ulama-ulama, ditemui penguasa-penguasa, suka bangga dia rasanya. Wah ya, kemarin datang, astagfirullahaladzim, ini datang, ini datang, ini datang, ini. Nah, biasanya dipamerkan gitu, dipamerkan biar orang dengar semua, supaya innahu mimman yutabarraku, supaya dia nanti dia bilang itu orang termasuk orang yang diambil keberkahannya dia. Jadi orang-orang hebat aja datang. Ada langsung di situ ditunjukkan ke orang, ini datang, ini datang, ini datang, menunjukkan bahwa aku nih bukan orang sembarang, ya. Pembesar-pembesar pun datang ke aku, ulama-ulama pun datang ke aku. Tapi ini bahasa kalau dijabarkan, kalau tidak cukup ini kemarin datang, ini kemarin datang, ini kemarin datang, ini kemarin datang, jatuhnya riak lagi. Astagfirullahaladzim. Itulah hati bu, susahnya bu. Nah, seperti itu. Bukan senang orang belajar ilmu hati itu, betul. Fahadi majami'u mayura'i bihi fitin, mayura'i atau mayura'a bihi fitin, wa kullu dzalika haram. Ya, inilah kumpulan perkara-perkara yang biasa diriakan di dalam beragama, ya. Wa kullu dzalika haram, semuanya itu hukumnya haram, semuanya. Dikir tak haram, astagfirullah, pamer santri, pamer murid haram. Pamer ibadah berdirinya lama haram, bacaannya bagus, pamer haram semua ya. Karena tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Aslinya itu ibadah, aslinya itu ibadah, aslinya itu pahala kalau tidak melenceng niatnya. Ketika ibadah kok niatnya kok karena manusia, lah kamu nyembah siapa? Disitulah letak dosanya, disitulah letak murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadah ya biar ibadah. Kalau namanya ibadah ya biar harus karena Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita ya diperangilah yang seperti itu. Setan ini main mengganggu jadi habis-habis. Macam mana orang nak riya, macam mana ibadah kita ini akan hancur. Seperti itu. Wa amma talabul manzilah bi qulubin nas bi afalin laysat minal ibadat wa amalin falaysa biharam. Adapun, dengarkan. Adapun mencari kedudukan di hatinya manusia dengan perbuatan-perbuatan yang bukan ibadah, dengan perbuatan-perbuatan yang bukan ibadah, wa amalidin falaisat biharam, bukan berarti ibadah atau amal-amal agama, maka tidak haram, ya. Tapi kalau yang sifatnya ini agama haram. Kalau yang sifatnya bukan dari perkara-perkara agama, perbuatan-perbuatan amal-amal agama, maka tidak haram. Malam yakun fiha talbisun kama zakarnahu fi talabil jah. Fahalud dunya qad yatlubuna al-jah bi kasratil mal wal ghilman wa husni siyam al-fakhra wa hifzil ash'ar wa ilmu tib wal hisab wan nahwi wal lugha wa ghairi dzalika min al-amal wal ahwal. Jadi orang-orang ahli dunia kadang-kadang mencari pangkat itu, mencari kedudukan di hati manusia itu pertama dengan banyaknya harta. Maksudnya gimana? Ini loh, maksudnya gini. Kalau dia kaya, tentu dia akan dihormati orang. Gitu. Jadi orang banyak kadang-kadang memang untuk mencari kedudukan di hati manusia itu pertama dengan banyaknya harta. Orang ketika dia kaya, orang langsung siapa diundang tetap datang, tak diremehkan orang. Hormat. Kalau orang kaya lewat udah ya pokoknya. Jadi dia
ada kedudukan di hati manusia dengan cara apa? Hartanya banyak, jadi usaha dia. Jadi orang kaya, orang-orang akan menghormati. Tengoklah bedanya ketemu orang kaya sama orang miskin macam mana, coba ibu-ibu. Beda dong, beda. Ada kawan pakai mobil dengan kawan pegang sapu, nyapu jalan, lain caranya sudah. Nah, dengan yang punya mobil macam gitu hormat, macam apa gitu. Nah, hati ini susah nak ngatur seperti itu. Maka kalau bisa ya jangan sampai kita bersikap dengan orang itu karena duitnya banyak lebih dihormati, duitnya sedikit tidak dihormati. Padahal kata Rasulullah SAW, man ata ghaniyan lighinahu faqad dhahaba sulusatini. Barang siapa yang datang kepada orang kaya karena kekayaannya, dia pergi orang kaya, rumah orang kaya karena kekayaannya, karena dia yang undang kaya, datanglah dia. Nanti di sana makan sedap lah, apalah, mungkin kena ulu juga lah, majanah kan, selembar melembar jadilah, pergilah dia ke sana. Itu namanya datang ke orang kaya karena hartanya, karena kekayaannya. Kata Rasulullah, faqad dhahaba sulusatini, maka 2/3 agamanya hilang, habis ya, dia habis 2/3 agamanya hilang, gak ada harganya orangnya sudah. Apa kata orang ini? Hina. Orang tuh datang ke orang kaya, ya, itu kalau memang mengharap hartanya hina, orang itu akan hina, jelas hina. Makanya kata saya, faqad dhahaba sulusatini, gak ada harga dirinya sudah lagi. 2/3 agamanya hilang, kata Rasulullah. Bayangkan betapa mahalnya. Jangan turunkan derajat. Apa nih? Agama ini jangan diturunkan di bawah harta gitu loh. Jangan. Nah, itu. Agama ini harus di atas, tidak boleh diremehkan. Di apa? Derajatnya diturunkan, lebih memenangkan dunianya. Kemudian wal ghilman, ada orang yang mencari kedudukan di hati manusia dengan banyaknya anak. Anaknya banyak, dia cerita banyak, dia bangga, dia anakku banyak, satu di sana, satu di sana, satu di sana, satu jadi ini, jadi ini, jadi itu. Riak dia, duduk dari awal sampai cerita anak dia aja tak habis-habis. Hari ini cerita si Anu, besok cerita si Anu, besok cerita bulan, tak habis-habis. Jadi orang anak dia memang banyak, sukses kan, dia jadi di hati orang ini dia ada kedudukan di hati orang. Tuh, bahwa siap al-fakhirah, ada orang yang mencari kedudukan di hatinya manusia dengan bagusnya bajunya, pakaiannya bagus, mewah gitu. Begitu dia jalan, bajunya bagus, orang itu tuh hormat. Bu, cobalah ibu ketemu sama ibu-ibu bajunya bagus, lawa, dengan ibu-ibu mak seleke, compang-camping baju, nengok pemalas gini. Tapi ibu-ibu yang masalah cantik, bajunya berkilat-kilat, bu mana ya, langsung sopannya bakal main. Jadi pakai baju bagus itu pun niatnya supaya apa? Ada kedudukan di hati manusia. Nah, itu berpakaian juga karena manusia. Kemudian ada lagi wahibul asy'ar, menghafalkan syair-syair, hafal syair ini. Kalau orang Arab dulu gitu. Kalau orang Arab ini hafal syair bulan, syairnya fulan, sedikit bersair, sedikit hafal, hebat, banyaknya hafal dia syair. Nah, itu. Kalau kita ini sekarang zaman sekarang lagu apa nggak tahu, hafal ini, hafal itu. Wa ilmi tib, dan ilmu kedokteran. Pakai ilmu kedokteran, tahu tentang ini, tahu tentang ini, tahu tentang ini, supaya aku pandai ini, maka orang akan menghargai aku. Ketika aku pandai ini, orang akan menghargai aku. Tentu gitu. Oh, itu pandai ngobat, itu pandai ini. Tentu ini dapat kedudukan di hati manusia. Tapi ini bukan sifatnya, bukan ibadah ya, bukan ibadah. Dikatakan tadi kalau yang seperti ini sifatnya tidak
tidak haram karena ini bukan ibadah. Tapi yang pertama tadi itu ibadah semuanya. Kemudian ada lagi wal hisab, ilmu hisab, wa nahwi, ilmu bahasa, nahwu wal lugha, ilmu bahasa, ya, wa ghairi dzalika, dan lain-lain min amal wal aqbal, dari amal-amal dan perilaku-perilaku. Walam yahrum dzalika malam yantahi ilal idza bitakabbur wa ila akhlaqil ughra mahmumah. Hal yang seperti itu tidak haram selagi tidak sampai kepada tahap menyakiti atau tahap takabur ataupun akhlak yang lain yang tercela. Gak masalah, ya boleh kerja biar banyak uang, dapat banyak. Dia merasa nih, aku di kampung nih tak ada orang mandang aku karena aku melarat. Ya Bu, ada orang kan, pokoknya aku harus kerja keras supaya perekonomian aku naik. Jadi orangnya adalah mandang aku. Orang kampung ini memang tak ada yang mandang aku melarat betul. Kerja semua. Bukannya biar tuyul, babi ngepet. Aku tak harus nikah, akhirnya biar tuyul pula dia nak jadi sungai di mana, dosa. Tapi kalau dia memang terus kerja, perekonomian naik, ini kan sifatnya bukan ibadah, boleh. Tapi ada catatan, kata Imam Ghazali, asalkan jangan sampai nanti dia sampai kepada tahap takabur, sombong. Wah, begitu dah dia pula sombong, dulu aku tak ada orang tengok aku, sekarang sikit-sikit nyapu, sikit mak bagaimana dulu. Jangankan ada sombong di dalamnya. Ini yang jadi tak boleh. Tapi kerja kerasnya tadi untuk dia jadi orang yang sukses itu boleh, dengan catatan jangan kebablasan jadi orang sombong ataupun ya akhlak-akhlak yang lain, ataupun menyakiti orang gitu. Menyakiti orang, sudah jadi orang kaya dinyakitin orang lain pula, dihina-hina orang pula. Sekarang dulu kau sombong kali dengan aku, sekarang kau nak apa? Kau mau apa sekarang? Aku sekarang sudah punya. Wah, sombong, nyakitin hati orang, menghina orang, gak boleh. Walam yahrum dzalika malam. Wa innama istaqsaina aqsamar riya li'annahu aghlabul akhlaq ad-dhamimah 'ala an-nufus. Faman lam ya'rif syarra wa mawaqi'iha wa man lam ya'rif syarra wa mawaqi'ahu la yumkinuhu ay yattaqiyahu. Jadi kata Imam Ghazali, kita nih betul-betul membahas pembagian tentang riya ini. Kenapa dibahas didetailkan sama Imam Ghazali, mulai dari kitab pertama, ya, riya, tentang riya yang diriakan, perilakunya, cara berpakaiannya, itu yang diriakan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ya, sifat riya ini sifat tercela yang paling dominan di dalam hati orang. Jadi orang riya ini paling dominan, betul. Di dalam sehari-hari ini paling dominan. Mesti adalah biar orang tengok, adalah biar orang dengar, adalah biar ini. Itu yang dominan. Makanya Imam Ghazali betul-betul didefinisikan, dijelaskan secara mendetail. Kenapa gitu? Faman lam ya'rif syarra wa mawaqi'ahu la yumkinu ayattaqiyahu. Jadi barang siapa yang tidak mengetahui kejahatan, keburukan, ya, dan tempat-tempatnya, maka dia tidak mungkin bisa menjauhinya. Ini orangnya harus tahu dulu. Ini ini tak bagus, ini tak bagus. Ini toh yang tak boleh. Contoh gini, orang ilmu sihir itu apa? Kalau orang tak tahu ilmu sihir itu apa, dia akan terjerumus ke dalamnya. Tapi harus belajar ini. Loh, ini yang begini ini namanya sihir. Nih, ini tak boleh, ini tak boleh. Dia belajar tapi bukan untuk mempraktekkan,
Tapi sebenarnya oh ya kalau gitu aku tak akan lakukan lah. Dia tahu ini caranya begini, ini tak boleh. Nah, ini sihir. Oh iyalah, dia tahu sehingga dia tidak terjerumus ke dalamnya. Tapi kalau orang tak tahu macam mana coba? Orang tak tahu, dikira ya boleh-boleh aja. Orang sekarang melakukan sihir ini dan itu dan lain sebagainya, tak tahu aku, kira aku tak apa-apa. Ternyata jin juga sihir. Nah ini masalah. Jadi perlu kita belajar, bukan untuk melakukan. Kata Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, "I'rifi syarra la li syarrih, walakin ditawaqqih, wa man lam ya'rifi syarra yaqau fi." Tahulah kalian tentang keburukan, bukan untuk kalian melakukannya, tetapi untuk kalian supaya hati-hati. Karena barang siapa yang tidak tahu keburukan itu apa, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Jelas. Banyak orang tak tahu hal-hal mana dia tak belajar, kata dikiranya boleh, ternyata ini tak boleh. Kan terjerumus. Nah itu belajar seperti itu. Fas'alullah al-haula wal quwwata ala sidqil ikhlas. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon kekuatan, ya, dia agar bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan keikhlasan yang sesungguhnya. Minta sama Allah supaya jadi orang yang ikhlas. Ya Allah, susahnya jadi orang ikhlas nih. Harus belajar betul. Kalau dulu ada di Indonesia zaman tahun berapa ya? Tahun 90-an lebih, bukan ada cerita atau film atau apa itu kiamat sudah dekat apa ya? Kiamat sudah dekat apa ya? Jadi belajar ilmu ikhlas pun malah di akhir. Di akhir cerita itu belajar ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas itu belajar jadi depan, jangan di akhir. Amal dah hancur semua, baru nak belajar ikhlas. Belajar dulu ilmu ikhlas di depan, supaya amalnya nanti bisa bagus. Bukan malah di belakang, terbaliklah. Sudah melakukan amal baru baca, jadi dah terlewat dah. Darajatul riya. Kita masuk lagi ke pembahasan yang berikutnya, yaitu derajat riya. Riya ini tidak, kalau bilang riya bukan hanya satu, tak, tapi ini riaknya pun ada pangkatnya juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ada derajatnya. Tak sama orang riak itu. Dikira riak itu sama, tidak. Qala ar-riya'u ala darajat khabisah. Riak itu dengan berbagai derajat-derajatnya itu semuanya jelek. Mau derajat yang paling bawah ke, mau tengah-tengah ke, yang paling atas, semuanya jelek. Namanya riak itu. Tak mau tahu entah dia derajat 1, entah 2, entah 3, entah 4 dan seterusnya. Itu semuanya jelek. Bukan berarti derajat 1 ringan sikit apa-apa, tidak. Idaha alla yakuna bil umuri diniyah wal ibadah. Kalladhi yalbasu indal khuruji siyaban hasanah khilafa ma yalbasu fil khulbah, wa kalladhi yunfiku fil diafat wal agniya amwalan liyu'taqada annahu sakhiyun la liyu'taqada annahu wara'un salih, fadzalika laysa biharam. Maksud la tujadu kalimah khabis. Ini judulnya ini. Judulnya ini ar-riya ala darajat. Di sebagian kitab ini tidak ada khabisah. Khabisah ini kan jelek. Di kitab yang lain tidak menyebutkan jelek. Jadi riya itu macam-macam derajatnya. Jadi ini di kitab ini disebutkan khabisah semuanya jelek, tidak. Di kitab yang lain disebutkan bahwa jadi ada yang boleh. Masih ada di tahap dia yang diperbolehkan. Nah, jadi tidak semuanya. Yang pertama, riya dengan perkara-perkara
nomor satu, tidak menggunakan atau dengan perkara atau urusan-urusan agama dan ibadah. Dia teriak tapi bukan untuk urusan agama ataupun ibadah. Seperti apa? Kalladzi yalbasu indal khuruji siyaban hasanah khilafa ma yalbasuhu fil khulwah. Seperti orang yang keluar dengan baju yang bagus, yang lawa, ya, tidak seperti baju yang dia pakai ketika di rumah. Ya kan? Nak keluar pakai baju cantik. Wakalladzi yunfiqu fi dhiyafat wa 'alal aghniya amwalan liyu'taqada anwasakin. Atau seperti juga orang yang menginfakkan, mengeluarkan hartanya untuk menjamu tamu-tamu, ya, orang-orang kaya, ya, dilebihkan. Ketika yang datang orang-orang kaya, jamuannya, wah, nih kita nih harus jangan harus, ya pokoknya dimewahkan lah. Padahal setiap harinya tak gitu juga. Paling tiap hari ikan mata besar, paling gitu makan deh kan. Apa ikan pindang apa. Ketika orang apa nih, ada tamu orang ini, Bu, kita masak ikan tiga rasa sama gulai kambing sama ini itu kan. Itu karena apa kan? Karena ada orang nak datang. Dan masak ini bukan ibadah. Menjawab, masak ini kan bukan ibadah. Supaya jangan masak ada tamu jauh-jauh datang ikan asin, tak enak, nanti dia pelukik pula. Memang kalau memang tak ada, iyalah, tapi jangan pula lagi. Kasihlah yang lebih bagus. Supaya orang berpikir, oh ini orangnya baik nih, Masya Allah jamuannya bagus. Orang akan berpikir demikian. Lalu takut anu warahun soleh. Tidak karena supaya orang menganggap dia ini orang yang soleh, yang warok. Enggak. Maksudnya supaya orang, biar orang ini tak bilang aku pelukik. Itu aja. Ini kan biasanya bukan urusan agama. Menjamu makan, agak dimewahkan, supaya orang tamu-tamu ini tak bilang aku ni pelukik, bakhil. Itu tak dosa. Tapi kalau supaya di dalam hati supaya orang bilang, ini orang soleh, warok dengan nih, Masya Allah ini. Di hatinya nih bilang gitu. Ini jadi tak bagus. Karena kalau urusan soleh, warok ini udah urusan agama. Hatinya niatnya gitu. Tapi kalau ada cuma biar aku tak bilang pelukik, ini masih urusan bukan urusan agama, bukan urusan ibadah istilahnya, seperti itu. Itu masih boleh. Kemudian fadzalika laisa biharam, yang seperti itu tidak haram. Jadi ibu keluar pakai baju bagus tak haram, ya, asalkan jangan sampai menimbulkan fitnah, membangkitkan nafsu syahwat laki-laki, itu haram. Jadi jatuhnya bukan masalah riaknya atau pamernya, itu bukan. Itu masalah urusan yang lain lagi. Fa inna tamalukal qulub katamalukil amwal. Nah, karena sesungguhnya memiliki hati itu seperti memiliki harta. Ya, al-qalilu minhu salihun nafi'un wal katsiru minal yulhi an dzikrillah. Ya, kalau sedikit, ya, itu bagus dan bermanfaat. Wal katsiru minal yulhi an dzikrillah. Sedangkan banyak dari pangkat itu bisa yulhi, bisa menjadikan orang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang dah pangkatnya banyak tinggi, ini bisa lalai zikir kepada Allah, sibuk dengan politiknya, sibuk dengan ini itu. Kapan nak datang majlis zikir, kapan nak berzikir, tak sempat. Assalamualaikum cabut, dah sibuk mikirin urusan ini dan itu. Kal kasir minal mal, seperti banyak harta banyak, itu mesti dia akan sangat rawan, ya, sangat rawan. Orang itu akan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bingung mikir duit dia ni?
yang ini gimana, yang ini bisnisnya gimana, yang ini atau ini belum bayar pajak, yang ini yang ini banyak. Macam mana dia nak dukur, nak berzikir macam zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam mana otaknya masih kepikir duit di bisnis ni yang mana, ini yang mana, yang mana. Terlalu banyak harta itu juga akan menyebabkan orang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai triliun, ratusan ribuan triliun. Macam mana entah nak berzikir kepada Allah, Allah alam tak tahulah. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajuru zalika wa mahman sarafat al-himmatu ila sa'atil jah. Fayajuru zalika ila al-ghaflah wal ma'asi fayakunu ma'luran bidzalika la li nafsihi kakasin. Wa mahman sarafat al-himmah ila sa'atil jah. Fayajuru zalika ila al-ghaflah wal ma'asi. Dan kalau nanti himmah, kemauan ini kemudian kok sudah mengarah kepada aku harus jadi ini aku harus yang jadi ini ya, jangan orang lain, pokoknya macam mana aku yang naik. Kalau orang sudah gitu, Pak ya juru zalika ilal ghaflah wal ma'asi, ambisi seperti itu untuk mendapatkan pangkat, maka itu akan menarik seseorang kepada lalai dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Ghazali 1000 tahun yang lalu bilangnya. Orang kalau ambisi kepada pangkat, maka dia akan menjadi orang yang lalai dan mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sogok sana, sogok sini, sikut sana, sikut sini, ambil sana, ambil sini, potong sana, potong sini. Aduh, ghaflah, lalai kepada dari Allah Subhanahu wa taala, wal ma'asi, kemudian suka melakukan kemaksiatan kalau orang hatinya sudah ambisi kepada pangkat itu. Fayakunu ma'dzuran bidzalika la li nafsihi. Ya, jadi hal yang seperti itu, pangkat itu akhirnya itu berbahaya ya. Karena itu dilarang. Bula li nafsi, bukan karena pangkatnya itu, bukan, tetapi karena modelnya orang ini, karena kelakuan orangnya. Pangkat, harta itu tergantung orangnya seperti apa. Bukan berarti pangkat itu pasti jelek, harta itu pasti jelek, tidak. Tapi pemainnya ini yang seperti apa. Kalau pemainnya betul-betul bisa orang yang soleh, yang taat dan konsekuen, jujur, pangkat ya jadi bagus, harta juga gitu. Kalau yang punya orangnya masya Allah cinta akhirat, cinta enggak mau haram, enggak mau subhat, soleh, taat luar biasa, harta itu sama dia jadi bagus. Jadi permasalahannya jelek dan tidak jelek itu bukan karena hartanya atau pangkatnya, tapi karena pelakunya ini. Ketika pelakunya ini tidak bagus, niatnya tidak bagus, konsepnya tidak bagus, maka itu menjadi tidak bagus harta itu. Pangkat itu jadi tidak bagus, bukan karena pangkatnya tetapi karena orangnya. Wa amma idzarus sama'il allati dzakarnaha liyutaqadan nasu fihi ad-dina wal wara'a fa haram li syai'in. Adapun udah Isya udah masuk. Oke, alhamdulillah. 2 menit lagi. Adapun memperlihatkan perilaku-perilaku di atas yang sudah disebutkan agar orang beranggapan bahwa dia itu orang agamanya bagus, orang yang wara, maka hukumnya menjadi haram. Ya, tadi kita sudah bilang, orang keluar pakai baju bagus, niatnya bukan karena supaya orang bilang oh ini dia solehah nih, ini. Nah itu ini jadinya haram. Tapi kalau niatnya tidak begitu, tidak, dia hanya biar malu bajunya kok jelek banget, itu nggak apa-apa, malu. Tapi kalau dikira wah ini solehah nih, ustazah nih, di dalam artinya jadinya dosa. Wallahu a'lam. Itu disebabkan faharamun li syai'in, kalau niatnya karena untuk masalah supaya dia dianggap agamanya bagus atau wara, maka itu haram hukumnya disebabkan 2 perkara.
insya Allah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.